Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, hari Rabu pekan kelima Paskah 18 Mei 2022. Bacaan dari Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 8. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting kepadaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Paulus Agustinus Wahyu Panggapuar dari Paroki Santa Odilia Citraraya, Tangerang. Selamat mendengarkan. Salam saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sehat. Kiasan Yesus bagi para murid-muridnya yang tadi telah kita dengar merupakan bagian kecil dari wejangan panjang menjelang akhir pertemuan Yesus dengan para murid. Kiasan ini berbicara tentang pokok anggur yang benar. Dalam konteks teks ini ditulis, pada intinya Yesus berharap agar para murid tetap tinggal dalam relasi bersama para murid lain. Yesus memang akan meninggalkan para murid, tetapi ia tidak akan meninggalkan mereka sebagai ranting yang patah. Yesus juga tidak ingin melihat mereka menjadi tercerai-berai tanpa adanya Yesus. Oleh karena itu, Yesus berharap agar para murid tetap tinggal dalam kesatuannya. Relasi untuk tinggal dalam Yesus memberikan jaminan bagi para murid Yesus untuk tetap menghasilkan buah yang berlimpah. Relasi ini bagaikan pokok anggur dan ranting-ranting. Jika tanpa pokok anggur, maka ranting tidak akan hidup. Artinya, mereka yang tidak tinggal di dalam Yesus akan kekeringan.
Demikianlah para murid Yesus tidak akan berdaya jika pergi meninggalkan Yesus. Iman mereka mengalami kekosongan, hidup mereka juga tidak berarti. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus, kapan terakhir kali kita berusaha meninggalkan Yesus karena kita mengalami cobaan yang berat? Bisa jadi itu beberapa hari yang lalu, beberapa jam yang lalu, atau bahkan beberapa menit yang lalu. Yakinkah kita bahwa cobaan yang kita alami sudah sungguh benar-benar berat? Pernahkah kita berpikir bahwa kekecewaan kita dalam cobaan ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan cobaan orang lain? Kita pasti mempunyai cobaan yang luar biasa berat untuk kita hadapi. Seperti halnya para murid, mereka tidak akan siap dengan perginya Yesus dari antara mereka. Karena bagi para murid, Yesus adalah hidup mereka. Tetapi, siapakah yang bisa melawan keadaan? Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini wejangan Yesus mengajak kita untuk tinggal dalam kisah dan cobaan yang kita alami. Yesus telah lebih dulu siap dalam penderitaannya sebagai kurban atas dosa kita. Pada hari ini, kita hanya diminta untuk tinggal dalam kesetiaan bersama dengan kisah dan pencobaan kita. Dengan tinggal dalam segala cobaan, kita akan berbuah menjadi pengalaman hidup yang baru dan kuat. Dengan pergi, kita menjadi kering, tidak mampu berbuat apa-apa. Bersama para murid kita pun belajar bahwa dengan tinggal dalam Yesus, gereja sejak 2000 tahun yang lalu terus hidup dan kemudian menjadi buah bagi kita semua, gereja universal. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus tidak pergi kemana-mana. Ia menyertai hidup kita. Kita perlu menyediakan diri kita untuk tinggal. Sediakah kita? Semoga demikian. Amin.